Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Bobi di pembelajaran dari rumah. Ya, kita belajar dari rumah. Ya, tetap semangat anak-anakku semuanya. Ingat ya, selalu jaga kesehatan kalian. Dan jangan lupa untuk selalu rajin cuci tangan pakai sabun. Hari ini kita akan mempelajari tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat, pembelajaran ke-6. Ya anak-anakku semuanya, pembelajaran ke-6 di subtema 4 hidup rukun di rumah ini adalah pembelajaran terakhir di tema 1. Jadi anak-anak silakan diperhatikan. Kita lanjutkan ke materinya. Silahkan dilihat di layar anak-anak semuanya. Di situ ada gambar jerapah ya. Ada gambar jerapah, ada gambar kura-kura ya. Ada jerapah, ada kura-kura, terus ada ikan, ada burung. Terus ada apa lagi ya di sini kira-kira? Jadi ada angsa, terus ada apa lagi di sini, ada hewan atau tikus itu kalau tidak salah ya. Sudah, lihatlah, simaklah dongeng di bawah ini dengan cermat. Yuk anak-anak dengarkan, anak-anak mendengarkan, menyimak, Pak Bobi akan membacakan dongengnya. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak, tidak mau kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Ya, anak-anak bisa melihat ya. Di situ siapa yang terjepit kakinya tadi namanya? Jerapahnya siapa namanya? JJ apa Jojo? Iya, si JJ ini. Gambar kaki JJ sedang tersangkut atau terjepit di bebatuan. Ya, anak-anak pasti sudah bisa mengambil hikmahnya dari cerita ini tadi, bahwa kita harus mau tolong menolong ya. Jika diminta oleh orang tua, kita harus menurut. Jika kita diminta bantuan oleh orang tua, kita harus mau. Jangan menolaknya dengan alasan yang hanya sekedar repot, jangan seperti itu. Nah, kalian harus mau membantu orang tua, menolong orang tua itu dengan ikhlas. Tidak hanya dengan orang tua, dengan teman, dengan saudara, kalian juga harus saling menolong. Gunanya apa? Gunanya untuk meningkatkan atau menumbuhkan rasa persatuan ya. Jadi menumbuhkan atau meningkatkan rasa persatuan di mana? Di kehidupan bermasyarakat, di sekolah, di rumah ya. Jadi supaya hidupnya rukun dan bersatu ya. Seperti itu anak-anak. Anak-anak sudah bisa melihat, mengambil hikmahnya dari cerita yang Pak Bobi bacakan ya. Ya, sekarang perhatikan di materi berikutnya di layar anak-anak semuanya sudah tampil ada 2 gambar, yaitu gambar padi dan kapas, dan juga ada gambar padi dan kapas, dan juga gambar kepala banteng. Ya, hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan sila Pancasila yang sesuai. Nah, ini ada gambar banteng dan kepala banteng dan padi kapas. Kepala banteng itu simbol sila ke berapa? Ke-4, tepat sekali. Kalau padi dan kapas itu sila ke berapa? Ke-5. Ya, tepat sekali. Jadi sekarang coba dilihat ada gambar apa itu kira-kira, sedang apa? Sedang bermusyawarah ya yang pertama. Itu sesuai sila ke-4 atau ke-5? Nah, nanti kita jawab bersama-sama ya. Seperti itu. Terus
Gambar berikutnya memberikan bantuan karena sedang terjadi bencana alam. Lalu membantu nenek menyeberang jalan. Terus ada lagi di situ bersama-sama di mana? Di Posyandu. Lalu yang terakhir sedang mengadakan rapat untuk membahas sesuatu untuk mengambil keputusan. Nah, seperti itu. Sekarang kita hubungkan. Kita mulai dari yang gambar pertama tadi muncul. Itu sesuai sila berapa? Iya, tepat sekali. Sila keempat, yaitu bermusyawarah, ya. Bermusyawarah. Lalu menolong korban bencana alam. Ya, sila kelima. Membantu nenek menyeberang jalan, sila berapa? Sama juga, sila kelima. Lalu di sini Posyandu sila berapa? Iya, sila kelima juga, karena bersama-sama ya, saling membantu, bergotong royong juga ini ya. Lalu untuk gambar yang terakhir, ini sila berapa? Sila keempat, sedang mengadakan musyawarah. Ingat, musyawarah itu sila keempat ya, musyawarah itu sila keempat. Lalu anak-anak sudah bisa mengetahui ya, ini gambar ini sudah anak-anak sudah tahu karena kita sudah membahasnya di materi ini di pembelajaran-pembelajaran yang lalu. Kita hanya di sini kita hanya menegaskan dan mengingatkan anak-anak supaya tidak lupa bahwa musyawarah itu ciri dari sila keempat, saling membantu itu sila kelima, seperti itu ya. Lalu kita lanjutkan, anak-anak, buatlah tugas kalian ya, ayo berlatih. Buatlah soal cerita dengan penyelesaian di bawah ini. Setelah itu selesaikan soal cerita buatanmu. Bagaimana Pak maksudnya? Maksudnya seperti di tugas pembelajaran sebelumnya kan ada ya, soalnya soal cerita. Umpamanya ibu mempunyai maunya Adi saja. Adi mempunyai 193 kelereng, lalu dibelikan ayahnya 117 kelereng. Lalu diminta adik 200 kelereng. Sisa kelereng adik berapa? Seperti itu. Bisa seperti itu ceritanya. Tapi nanti anak-anak boleh membuat ceritanya semenarik anak-anak ya. Jadi ceritanya bebas. Anak-anak bisa mengganti namanya dengan siapa boleh. Yang jelas dibuat cerita, isinya angka-angka yang ada di sini. Lalu jika soal ceritanya sudah selesai dibuat, dikerjakan ya. Kalau sudah dibuat, dikerjakan. Seperti itu anak-anak. Silahkan dilihat di layar ya, soalnya seperti itu. 193 ditambah 117 dikurangi 200, dan 256 ditambah 244 dikurangi 359. Silahkan ya anak-anak, nanti dibuat soal ceritanya lalu dikerjakan ya. Materi hari ini sudah cukup. Materinya sudah selesai ya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan yang paling utama tetap semangat.